قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi bagi umat Islam adalah toleransi untuk non-muslim. Nilai luhur ini senantiasa dijaga oleh generasi sahabat, tabi'in, serta tabi'in. Budi luhur ini terpelihara sebab masyarakat Islam yang dipimpin oleh Nabi hidup dalam hegemoni pluralitas agama. Ada agama Yahudi, Kristen, Zoroaster, pagan, ateis, dan juga agnostik. Nabi juga menjalin persahabatan dengan non-muslim, juga bertetangga dengan mereka yang beragama Islam, dan itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Mereka hidup harmonis, saling menjaga satu sama lain. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi tak sungkan untuk mendoakan non-muslim untuk kebaikan mereka, sekalipun ia kafir. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi termaktub sebuah hadis Nabi SAW yang mendoakan ketampanan untuk seorang Yahudi. Pasalnya, ketika itu sedang kehausan dan meminta minum kepada seorang yang beragama Yahudi. Setelah meneguk air pemberian Yahudi tersebut, Nabi lantas mendoakan agar selalu tampan sepanjang hayat. Berkat doa itu, ia tidak beruban hingga mati. Hadis tersebut bersumber dari Ibnu Sunni. Berikut artinya. Nabi SAW meminta air minum, lalu ada seorang yang beragama Yahudi memberinya minum. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Semoga Allah menjaga ketampananmu." Maka berkat doa itu, orang Yahudi tersebut tidak terlihat ubannya hingga mati. Menurut Imam Nawawi, seorang muslim boleh mengucapkan doa yang berisi kebaikan dan kebahagiaan untuk non-muslim, seperti agar mendapatkan hidayah, diberikan kesehatan badan, dan senantiasa bahagia. Akan tetapi, doa berupa ampunan Allah dilarang Imam Nawawi diucapkan bagi non-muslim. Dalam kitab Al-Azkar halaman 282, ia berkata, tidak boleh mendoakan ampunan dan doa semisalnya yang tidak boleh diucapkan untuk orang-orang non-muslim, tetapi boleh mendoakan agar mendapat hidayah, kesehatan, dan semisalnya. Ibnu Abi Syaibah Al-Kufi dalam kitabnya Al-Mushanaf memuat kisah seorang Yahudi datang menemui Nabi SAW untuk meminta didoakan Nabi. Ia memohon Nabi mendoakan agar diberi kekayaan, harta melimpah, dianugerahi anak, dan juga panjang umur. Berikut adalah kisah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Ibrahim, yang artinya, ada seorang laki-laki Yahudi datang menemui Nabi. Kemudian dia berkata kepada beliau, "Doakanlah aku." Kemudian beliau berdoa, "Semoga Allah memperbanyak hartamu, anakmu, menyehatkan tubuhmu, dan juga memperpanjang umurmu." Demikianlah penjelasan terkait kisah ketika Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk seorang Yahudi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah manifestasi dari ketidakberdayaan seorang hamba yang selalu butuh bantuan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Lubabul Hadis, Imam As-Suyuti disebutkan bahwa ada 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan berdoa di dalam Islam. Yang pertama adalah doa adalah intinya ibadah. Yang kedua, Allah menyukai orang-orang yang melanggengkan di dalam berdoa. Yang ketiga, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada berdoa. Yang keempat, Allah akan bersama kita jika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Yang keenam, meninggalkan doa adalah maksiat. Yang ketujuh, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, cahaya langit dan bumi. Kedelapan, doanya orang yang tersalimi itu dikabulkan meskipun ia durhaka. Sedangkan kesaliman itu urusannya dengan Allah dan dirinya. Kesembilan, takutlah dengan doa orang yang disalimi. Yang kesepuluh, takutlah dengan doa orang yang disalimi karena meskipun ia kafir, karena sesungguhnya doanya tidak akan ditolak. Sedangkan kekafirannya urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.